Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Abiakta dengan NIM 2409060008. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah kajian mengenai diskurs pemikiran politik Syiah modern dengan fokus pada analisis komparatif antara dua tokoh besar, yaitu Ayatullah Ruhollah Khomeini dan Iran dengan konsep wilayah al-faqih, serta Ayatullah Ali al-Sistani di Irak dengan model otoritas keagamaan yang cenderung tidak langsung terlibat dalam kekuasaan politik. Yang pertama ada latar belakang pemikiran politik Syiah modern. Dalam tradisi Syiah, terdapat keyakinan bahwa kepemimpinan umat Islam idealnya berada di tangan para imam yang ma'suh atau terbebas dari kesalahan. Namun, setelah memasuki masa Gabiyah Kubra atau kegaiban Imam Mahdi, muncul pertanyaan penting. Siapa yang berhak memimpin umat dan negara dalam kondisi tidak adanya imam? Dari pertanyaan inilah kemudian berkembang berbagai interpretasi dalam pemikiran politik Syiah modern. Secara garis besar terdapat dua arus utama. Yang pertama ada arus yang mendukung keterlibatan aktif ulama dalam pemerintahan, dan yang kedua arus yang mendukung pemisahan relatif antara otoritas agama dan kekuasaan politik. Dua tokoh yang mewakili arus ini adalah Khomeini dan Sistani. Yang kedua ada konsep wilayah al-faqih oleh Ayatullah Khomeini di Iran. Pertama, kita membahas konsep wilayah al-faqih yang dikembangkan oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini terutama setelah revolusi Iran tahun 1979. Secara bahasa, wilayah al-faqih berarti kewenangan atau kepemimpinan seorang ahli hukum Islam atau faqih atas umat Islam. Khomeini berargumen bahwa dalam masa kegaiban Imam Mahdi, umat Islam tetap membutuhkan kepemimpinan yang sah secara agama. Oleh karena itu, seorang faqih yang memenuhi syarat yaitu adil, alim, dan memiliki kemampuan politik harus mengambil alih peran kepemimpinan tersebut. Dalam pandangan Khomeini, agama tidak boleh dipisahkan dari negara. Negara harus dijalankan berdasarkan hukum Islam secara menyeluruh, dan ulama harus menjadi aktor utama dalam struktur kekuasaan. Setelah revolusi Iran, konsep ini diterapkan dalam sistem politik Iran modern, di mana posisi supreme leader atau Rabbar memiliki kekuasaan tertinggi. Supreme leader tidak hanya memiliki otoritas spiritual, tetapi juga mengontrol militer, mengawasi kebijakan negara, menentukan arah ideologi negara, bahkan memiliki pengaruh atas presiden dan parlemen. Dengan demikian, sistem ini dapat dikatakan sebagai bentuk teokrasi konstitusional di mana demokrasi tetap ada, tetapi berada di bawah kontrol otoritas agama tertinggi. Yang ketiga, ada model otoritas Ayatullah Ali al-Sistani di Irak. Berbeda dengan Khomeini, Ayatullah Ali al-Sistani di Irak mengambil pendekatan yang jauh lebih hati-hati dalam keterlibatan politik. Sistani tidak menolak peran agama dalam kehidupan publik, tetapi ia membatasi peran ulama hanya pada bimbingan moral, etika, dan fatwa keagamaan, bukan pada penguasaan langsung terhadap negara. Dalam pandangan Sistani, ulama tidak perlu menjadi penguasa politik. Sebaliknya, sistem pemerintahan sebaiknya diserahkan kepada mekanisme demokrasi dan institusi sipil. Peran utamanya adalah memberikan arahan moral kepada masyarakat, menjaga nilai-nilai agama, menjadi penyeimbang kekuasaan agar tidak menyimpang dari etika, dan lain sebagainya. Dalam konteks Irak pasca Saddam Hussein, Sistani bahkan berperan penting dalam mendorong pemilu demokratis, pembentukan konstitusi, dan stabilitas politik tanpa dominasi teokrasi. Pendekatan ini sering disebut sebagai questing politik, yaitu sikap tidak secara langsung dalam perebutan kekuasaan politik. Yang keempat ada analisis perbandingan Khomeini dan Sistani. Jika kita bandingkan dua pemikiran ini, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Peran ulama dalam politik. Yang pertama, peran ulama dalam politik.
Dalam konteks Khomeini, ulama memiliki peran langsung sebagai pemimpin negara. Ulama bukan hanya membimbing spiritual, tetapi juga kepada pemerintahan. Sementara dalam pemikiran Sistaini, ulama tidak boleh menjadi penguasa politik. Mereka hanya berperan sebagai penjaga moral dan pemberi nasihat keagamaan. Yang kedua, ada hubungan agama dan negara. Khomeini memandang bahwa agama dan negara harus menyatu secara total. Negara harus menjadi instrumen penerapan syariat Islam. Sebaliknya, Sistaini menerima pemisahan fungsional antara agama dan negara, meskipun agama tetap menjadi sumber nilai moral dalam masyarakat. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Iran di bawah konsep wilayat al-faqih membentuk sistem teokrasi dengan elemen publik, di mana pemimpin agama memiliki otoritas tertinggi. Irak di bawah pengaruh pemikiran Sistaini lebih mendekati demokrasi konstitusional, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat melalui pemilu. Yang keempat, ada Khomeini cenderung revolusioner, di mana perubahan sistem dilakukan melalui revolusi dan pembentukan negara Islam. Sedangkan Sistaini cenderung moderat dan stabilisator dengan pendekatan gradual melalui institusi dan proses demokrasi. Yang terakhir, ada kesimpulan dari pemaparan materi ini dapat disimpulkan bahwa pemikiran politik Syiah modern tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki dua pendekatan besar yang berbeda. Yang pertama, pendekatan wilayat al-faqih oleh Khomeini yang menekankan integrasi penuh antara agama dan negara dengan kepemimpinan ulama. Yang kedua, pendekatan Kowitim Sistaini yang menekankan pemisahan peran ulama dari kekuasaan politik dengan fokus pada bimbingan moral dan dukungan terhadap sistem demokrasi. Kedua model ini menunjukkan bahwa dalam tradisi Syiah terdapat dinamika pemikiran yang luas dan adaptif terhadap konteks soal politik masing-masing negara. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatian yang diberikan. Terima kasih kepada Bapak Aidal Arifin yang telah mengasisi judul saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.